Sie, Surah Bara antara Kalteng. Halo Kawal Bara Kalteng, kali ini balik lagi sama saya Rini. Kita sekarang ada di salah satu toko souvenir Palangkaraya, yaitu Indang Apang, di mana di sini tuh souvenirnya banyak terbuat dari rotan, bahkan bukan banyak, emang rata-rata semua bahannya dari rotan. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang nih sama pemiliknya, yaitu Kak Lia. Halo Kak. Halo. Nah, aku sebenarnya penasaran di awalnya ini pas denger Indang Apang itu, karena yang ku tahu Indang Apang itu bahasa Dayak. Iya, betul. Nah, kalau boleh cerita nih Kak, kenapa milih nama Indang Apang dan artinya tuh apa sih? Pilih nama Indang Apang karena kita kan mau menonjolkan bahwa kita ini orang Dayak. Jadi menurut aku supaya kita tuh bisa muncul ke permukaan di masa sekarang ini, kita harus kasih ciri khas. Nah, jadi kita ambil nama daerah supaya orang tuh kalau nanti sebut nama dia paling enggak penasaran itu apa. Contohnya kan kayak penasaran langsung kan. Nah, mau tahu. Nah, jadi kita ambil nama yang paling familiar, paling sering kita jumpai sehari-hari. Kebetulan kan yang support usaha aku ini dari awal kan orang tua. Jadi Indang Apang itu artinya kan ibu dan bapak. Nah, karena mereka yang support, jadi itu tadi ya udah nama mereka aja yang diangkat, bahasanya sebutan untuk mereka lah yang diangkat, jadi Indang Apang. Sampai sekarang kita dikenalnya jadinya karena kita jualnya banyak, jadi Indang Apang Galeri. Oke, jadi sebelum ciri khas di produk, kita ciri khas dulu ke nama gitu ya? Iya. Oke, benar juga. Tapi ini dari tahun berapa Kak, kalau boleh tahu? Kalau untuk kasih nama ini sih 2016 lah yang terpikir ide ini. Maksudnya kasih nama dari 2016, berarti sebelumnya toko ini udah ada, cuman namanya bukan itu? Toko ini belum ada, tapi kita waktu itu udah jualan berbagai macam pernak-pernik khas Kalimantan, tapi lebih kepada online. Kayak kan orang tua aku tuh pulang pergi ya pada masa itu tuh ke kampung, kadang di Palangkaraya. Nah, kalau ada acara tuh kita biasanya suka hadir di situ untuk jualan. Nah, kayak gitu. Itu udah pakai nama Indang Apang? Iya, itu udah ada namanya Indang Apang, cuman kita masih belum patenkan. Oke. Terus mulai dipatenkannya? Kita patenkan tahun 2018-2019 lah. 2 tahun setelah ini ada ya baru dipatenkan? Iya, kurang lebih. Aku lupa sih persis tahunnya, cuman yang pasti kita sekarang udah terdaftar di HKI itu kurang lebih 1 tahun yang lalu lah. Oke, aman berarti ya? Aman. Nah, cerita awalnya nih Kak, sampai dibikinnya usaha ini nih, apakah ya pertama jadi dari iseng tiba-tiba ada yang beli, atau apa nih cerita awalnya sampai ada ini di toko ini? Kalau bermula dari cerita sejarah tadi yang Indang Apang itu kan karena kita mau jual pernak-pernik Dayak yang mudah orang kenal nih. Jadi kita bawanya nama Dayak. Cuman kalau untuk rotannya sendiri ini kan baru diseriusin 2019 tuh. Nah, 2019 kita seriusin itu karena almarhum papa aku sih. Kan ini rotannya peninggalan dia yang cikal bakal jadi seperti sekarang. Ketika dia meninggal, dia banyak ninggalin banyak nih rotan-rotan yang nggak difungsikan. Terus daripada itu cuman sekedar jadi kayak pajangan atau numpuk, sama mamaku disuruh bikin apa gitu. Karena aku sukanya traveling, bikin ransel aku sendiri. Ternyata habis bikin ransel, ada yang teman yang lihat, ih mau juga dong dibikinin. Nah, jadi awalnya kita custom ransel dulu, terus nggak lama kita bikin waist bag. Setelah waist bag kesininya tas wanita lah, kemudian pouch lah, macam-macam. Awalnya kita dikenal jadinya penjual rotan dengan custom design. Oh, berarti orang beli itu by custom ya, nunggu ada yang pesan baru kakak bikin kayak gitu. Kayak gitu belum awal. Nyetok kayak gini di toko ini belum ya? Belum. Kalaupun nyetok paling 1-2 lah lebihannya. Kayak gitu. Tapi tadi kata kakak kan berawal dari rotan yang punya almarhum bapak ya. Jadi sebelum itu dijadikan kerajinan, emang sebelumnya rotannya itu jadi apa Kak? Itu lebih tikar buat duduk. Biasanya kan kalau acara pernikahan biasanya pakai tikar kayak gitu kan. Nah, itu tuh tikarnya. Papaku suka beli tuh nggak 1, dia belinya bisa 3, 4, 5 biji gitu. Memang suka ngoleksi? Enggak, bukan koleksi juga, dia bantu aja. Bantu. Jadi kadang ada orang kan ke rumah ngantarin, beli dong. Nah, nanti papaku beli kayak gitu. Nah, kalau untuk sekarang nih, ini kan semuanya rotan nih Kak. Bahan utamanya tuh didapat dari mana? Apakah dari daerah atau ada orang yang datang ke sini, atau kakak yang turun langsung ke daerah untuk mencari, atau gimana? Semuanya ada. Dari daerah ada, kita datang juga ada, terus yang di sini pun ada. Jadi
sekarang kita ngumpulin dari daerah beberapa kabupaten ya, yang pasti dari Pulang Pisau, dari Kapuas, terus juga dari Barito, terus ada yang di Palangkaraya pun kan ada yang Nganyam. Nah jadi akhirnya semuanya ada yang kayak tadi Mbak sebutin. Oh, berarti kakak nih ngambil, maksud aku bahan mentahnya Dari mereka. itu tuh dalam bentuk, udah bentuk kerajinan juga, atau mentah masih dalam bentuk rotan utuh kayak gitu maksudnya? Enggak. Oh, Dalam bentuk udah dianyam. udah dianyam, tinggal pas sampai di kakak barulah dibentuk untuk dalam bentuk tas atau apa. Oh gitu, oke. Aku pikir tadi itu bayangan aku Rotan masih, gelondongan ya. makanya aku tadi kan sempat nanya kakak ini produksinya di mana, karena nyari-nyari tempatnya gitu. Oh, oke. Paling jauh dari daerah mana kak? Barito sih. Barito. Yang perbatasan sama provinsi lain. Jadi kalau Mana tuh? Barito Utara. Utara, Muara Teweh ya? Iya, ya. Ya, jadi yang pasti dia perbatasan desanya di sana lah dengan provinsi Kalimantan Utara kalau nggak salah. Jadi itu prosesnya aja 24 jam lah. Mereka mengirimkan ini ke sini. Saking jauhnya. Di sana itu yang sebagai apa ya sebutnya, pengrajinnya itu orang memang warga asli sana, ibu-ibu kah atau gimana? Maksudnya apakah mereka punya kelompok khusus yang memang penganyam atau individu, kakak mendatangi per individu gitu, orang yang memang lagi hobi nganyam aja kakak beli, atau memang ada kelompoknya khusus untuk penganyam itu di daerah yang kakak ambil ini? Selama ini kita satu orang yang biasanya jadi penghubung, nanti dia yang akan mengumpulkan. Oh, dia yang ngumpulin gitu. Oke. Pernah nggak kak dapet kesulitan atau kehabisan bahan kayak gitu? Sering. Oh iya? Sering banget. Karena kan karena kita sekarang lebih banyak kan souvenir tuh, merchandise. Jadi kalau kita udah permintaannya dari corporate, itu mau nggak mau kan kita harus ordernya ke pengrajin banyak. Karena kan corporate nggak pernah sedikit kan order. Biasanya bisa puluhan bahkan ratusan piece. Jadi itu yang jadi kendala kadang. Orderannya perlu cepat, tapi anyamannya belum selesai. Nggak bisa mendadak juga mereka nyediain stoknya ya? Iya, jadi biasanya kita, makanya sekarang janjian dulu nih sama yang order. Biasanya kalau udah oke kata penganyam, baru kita okein pesanan. Kalau kata penganyam mereka belum, lebih baik amannya jangan dulu kayak gitu, jangan dulu didilkan. Mungkin nih kalau kakak bisa kasih batasan, misal kami nih mau pesan, paling bisa kakak meridikan nih, kalau misalkan sifatnya mendadak berapa piece maksimal kalau sifatnya mendadak? Relatif sih, kami kalau satu hari pun kami pernah kok menyiapkan 50-100 piece itu pernah, selama stok kami masih banyak, atau mereka misalnya punya range harga sekian, terus nanti barangnya random, nah itu kami bisa segera dalam hitungan 2-3 hari itu beres. Tapi kalau dia udah anyamannya udah custom khusus, udah gitu modelnya custom, nah itu nggak bisa cepat, itu mungkin 1 bulan lah paling nggak. Iya, pasti akan terbatas kalau cuma ngandelin penganyam. Jadi aku udah mikirin nih sama teman-teman kan, sama tim, gimana caranya supply rotan itu bisa nggak terbatas. Kalau sekarang kan terbatas. Nanti aku rencana sih mau bikin workshop di sini. Jadi nanti mungkin kita akan datangkan penganyam langsung, bahan baku ada, terus nanti penjahit pun ada. Kita masih mengumpulkan modal lah yang pasti, dan orang-orang yang emang bisa. Berarti memang sudah ada rencana ya untuk itu ya, maksudnya jadi kakak nyediain stok dari bahan mentahnya sendiri kayak gitu. Sudah ada rencana. Masih belajar, soalnya aku masih banyak sekali apa bahasanya yang aku nggak tahu tentang rotan. Jadi masih belajar terus lah. Oke, benar. Sejauh mana sudah belajar ya? Sejauh ini udah lulus sih, S1 udah lulus. Rotanan bukan? Iya, enggak lah. Aku jauh loh, aku dari perikanan, larinya ke rotan. Iya ya? Ya ini karena suka aja sih, suka. Iya sih. Dulu awalnya aku nggak terlalu suka sama rotan, karena menurut aku dulu pada masa mamaku yang beli tas rotan tuh masih modelnya ibu-ibu banget. Bener, rotan sekarang kan kayak dinilai kayak ketinggalan zaman, stylenya orang tua. Karena itu aku bikin stylenya gaya aku kan, ransel. Ternyata anak-anak muda tuh banyak sebenarnya punya ide tentang rotan. Makanya yang order pertama kan anak-anak muda. Mereka mungkin mikir bosan lihat rotan yang itu-itu aja. Akhirnya mereka, Mel bikinkan dong model rotan ini. Ya akhirnya tercipta model rotan seperti sekarang. Tapi emang bener sih,
anak-anak muda zaman sekarang, mungkin kakak juga ngerasa banyak yang kayak ingin menunjukkan aku nih pengguna produk lokal, banyak kan? Banyak. Kayak mereka udah nggak mandang itu tuh ketinggalan, justru semakin kuno, apa sih sebutnya, vintage ya? Iya. Bisa dibilang vintage nggak sih kayak gini nih? Nah kan mereka banyak juga yang suka kayak gitu kan, jadi kayak ya lumayan lah. Nah aku kalau untuk karyawan kakak sendiri ini dari mana kak? Maksudnya orangnya apakah kakak ada kriteria khusus kah? Misal ini kan berhubungan dengan Dayak, jadi harus suku Dayak atau yang kayak gimana? Oh enggak sih. Yang penting tuh cocok, bisa diajak buat kerjasama. Karena kan karyawan itu aku nggak, yang pasti bukan latar belakang pendidikan ya kalau untuk aku rekrut karyawan, tapi lebih kepada aku sama dia bisa tersampaikan nggak maunya aku, keinginannya aku, terus dia juga bisa nggak memahami aku dan bisa nggak diajak kerjasama di tim kayak gitu. Untuk sekarang berapa kak jumlah karyawannya? Dengan aku ada 4, jadi 3 yang untuk karyawan, aku ownernya jadi 4. Nah kemarin tuh kan ada kabar nih dapat penghargaan dari BPJS TK karena kakak melindungi karyawan kakak dengan BPJS kan, di coverin kan. Iya. Itu gimana tuh ceritanya kak bisa sampai dapat penghargaan gitu? Kalau itu sebenarnya aku pun masih tidak percaya ya. Sampai sekarang? Tapi aku nanya sejarahnya sih sama tim BPJS-nya. Katanya sih karena aku salah satu UKM yang sangat aware, sangat peduli sama karyawannya. Karena kan biasanya tuh yang ikut BPJS tuh mereka cuma masukin untuk jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Nah, kalau aku tuh masukinnya tuh 3 manfaat. Kebetulan jaminan kematian, kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Sama hari tua juga. Iya, karena aku ikut BPJS itu bukan karena ini ya, bukan karena aku diiming-iming, enggak, tapi lebih kepada karena aku sadar, nanti aku pensiun mau dapat duit juga, kayak pensiun PNS kayak gitu loh. Nah, ternyata dari keinginan itu, sebenarnya kan keinginan sederhana ya, ternyata tuh dapat penghargaan, jadi aku ngerasa wah, thanks God, luar biasa. Nggak nyangka, nggak nyangka. Karena nggak diniatin apa-apa sama sekali. Ya, niatnya aku cuman supaya nanti kalau kami pensiun, kami bisa pamer lah sama orang. Ini aku juga punya pensiun, nah kayak gitu. Oh, itu kemarin penghargaan apa sebutannya kalau tahu? Itu penghargaan Paritrana Award, itu sebagai UMKM terbaik nomor 2 di Indonesia. Wow. Aku boleh tepuk tangan? Ya, cantikan gue kelihatan. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih, alasan kakak sampai mau mengcover karyawan kakak dengan BPJS TK itu apa? Alasan utamanya, padahal ya aku nggak tahu juga ya, entah di belakang karena menurut kakak mungkin tingkat kemungkinan untuk mengalami kecelakaannya besar sampai kakak menggunakan BPJS TK, atau apa gitu alasannya? Enggak sih, nggak ada. Kalau untuk resiko kerja kayaknya nggak besar banget. Nah, karena kan banyak di cover gitu. Karena dari awal aku sadar asuransi ya, karena aku dari kecil tuh orang tua aku masukin kami asuransi. Terus ketika aku belum masuk BPJS pun hampir semua asuransi swasta aku ikut. Jadi ketika aku dibandingkan asuransi pemerintah BPJS TK sama asuransi swasta yang aku ikutin, oh ternyata manfaatnya bagus banget yang BPJS tenaga kerja ini. Pokoknya kalau kita bandingin sama yang swasta yang aku ikutin, ya kalau misalnya nih yang swastanya 100 nilainya, nah yang BPJS-nya anggap nilainya itu 150 lah. Nah, dia punya sisi lebih dengan... Kayaknya abis ini bakal dapat penghargaan begini. Review BPJS TK terbaik. Ya amin. Tapi ini serius, karena mereka pun kemarin juga candain kayak gitu, tapi aku serius. Karena ini pengalaman pribadi ya. Mungkin karena aku dulu ejen asuransi ya, jadi aku bisa menilai kan. Oh iya, jadi oh iya, aku bilang, jadi daripada mereka uangnya, kan itu kan sudah apa uangnya dibandingkan masuk asuransi swasta. Mending uangnya dimasukin BPJS, terus dia dapat juga pensiun segala macam, terus kalau dia sakit pada saat kerja kan di cover. Nah, jadi manfaatnya itu loh, tadi double bagus. Saya juga pengguna BPJS TK. Iya, sarannya sih semua UMKM bisa ikut BPJS TK. Semoga sih ya, bener. Harus sadar banget mengcover, karena karyawan mau bekerja sekecil atau sebesar apapun resiko dalam kecelakaan dalam bekerja itu penting sih ya, kalau lagi ada jaminan hari tua kan. Betul. Nah, kita kembali ke produk nih kak. Untuk dari semua produk yang kakak punya, yang paling lama proses pembuatannya menurut kakak yang mana? Ada di sini nggak nih? Semuanya lama sih relatif. Kalau sekarang mungkin paling lama tas, dompet atau apa? Kayaknya tas deh ya.
Iya, kalau tas tuh mungkin estimasi bikinnya satu tas itu ya 1 sampai 2 hari untuk jahitnya. Tapi kalau kita hitung dari proses pemanenan rotan, itu aku hitung kemarin kurang lebih 4 minggu lah. Pemanenan rotan, pembersihan, pembelahan, pewarnaan, kemudian penganyaman sampai jadi ke sini. Tapi untuk proses sampainya ke penjahit itu aku hitung ambil yang amannya itu sekitar 13 minggu. Itu dari awal banget. Untuk penjahit berarti maksudnya kakak ada pegawai lain lagi yang untuk Itu aku sebut mitra. Oh mitra, oke. Karena kan dia tidak terikat. Jadi lebih enaknya dibilang mitra. Oh, jadi itu prosesnya kakak membeli ini pun dari mitra Mitra juga, maksudnya. ya. Kemudian kakak punya desainnya seperti ini. Iya, nanti yang desain tuh aku sama karyawan. Oh, gitu. Oke. Habis itu si mitra lagi yang Menjahit. menjahitnya. Kalau untuk bahan ini kakak cari sendiri juga ini bahan campurannya ini. Enggak, itu kulit asli. Kita biasanya langsung dari penjahit. Tapi kita bilang kita mau kulit asli, modelnya yang nggak mudah baret, yang mungkin kulit jeruk atau kulit pull up. Ada beberapa jenis kan kulit asli. Oh, berarti dari mereka ya, bukan bukan dari kakak ini dia ini gitu ya? Enggak, karena di Palangkaraya sendiri kan kita susah nih untuk beli kulit. Daripada ongkos kirimnya bolak-balik kan mendingan aku kasih standar kulitnya seperti apa, nanti mereka di sana yang nyiapin. Biar satu pintu aja gitu bayarnya. Iya, jadi Balik-balik udah jadi gitu. Iya, jadi supaya mengurangi juga lah beban pemikiran kita kan. Oke, kalau yang itu kan berapa lama kira-kira? Sama aja juga 1 atau 2 hari? Kalau untuk nganyam satu tas itu ya 1-2 hari lah untuk nganyamnya. Kalau untuk jahit kan tadi 1-2 hari dari yang tikar udah jadi ya. Nah, itu. Kalau dari kakak sendiri bisa nggak sebenarnya kakak tuh yang ngejahitnya? Aku udah pernah belajar dan kursus menjahit. Oh, Aku iya, tadi bisa. kan awalnya juga kakak bikin kan ya? Iya awal, tapi setelah aku belajar ya itu kira-kira 2 tahun lah selesai. Kalau dihitung kan lebih menguntungkan aku sehari jual satu kan daripada 2 tahun selesai satu kan. Bener. Kayak gitu. Soalnya moodnya yang mahal. Iya betul sekali. Dan emang nggak passionnya aku jahit nggak. Oh, lebih ke ngedesainnya aja ya? Ngedesain dan ngejual. Kayaknya itu emang panggilan. Lebih ke yang hasil cuan gitu ya? Iya betul. Berarti untuk satu produk ini bisa dibilang kalau dari rotan mentahnya sampai jadi produk 1 bulan ya? Iya itu kalau dia cepet ya. Tapi kalau untuk standarnya itu aku lihat sih sekitar 13 minggu dari awal. 12 sampai 13 minggu, 3 bulan lah. Yang paling murah apa kak? Paling murah tuh gelang. 35.000 ada di situ. Oh, Sin mau? Mau. Oh yang ini? Iya. Oh ini bisa. Langsung. Oh bukan yang, karena aku juga pernah lihat gelang dia apa sih namanya yang nyambung nggak bisa dibuka gitu jadi kayak. Ada juga di situ. Cuman yang ini kan yang semua bisa, nggak apa-apa aman. Oh takut. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini aman. Ada BPJS Yasin, jadi kalau iya. ada apa-apa dia cover. Iya betul, aman. Oh, beli lah. Ini 35, berarti yang paling murah ini ya 35.000 ya? Iya. Kalau harga yang paling fantastis yang mana nih kak? Kalau di sini nggak ada, tapi 1 juta sih kita. Nggak, kita pernah jual harga tas 2 juta untuk tas laptop. Itu pesanan? Pesanan. Kebetulan yang pesan itu pimpinan BI sini, dia memang custom khusus. Kulitnya pun dia request yang emang premium. Nah itu sih yang bikin dia mahal. Karena custom itu ya? Custom sama kulitnya. Oh kulitnya, berarti yang lebih dari ini lagi? Iya. Oke. Nah kalau alasan kakak mematok harga segitu, itu tuh apa kak? Atau pertimbangannya karena memang susah mencari bahannya, atau langka rotannya, atau apa itu? Alasan kakak mematok harga yang mungkin cukup merogoh kocek. Oke. Paling pertama itu aku biasanya lihat sumber rotan. Rotan itu harganya sesuai dengan yang jual ya. Harga rotan pulang pisau sama harga rotan barito itu beda. Oh gitu? Iya. Tapi jenis rotannya sama? Sebenarnya rotan ada beberapa macam. Jadi, rotan yang di barito itu dia biasanya tumbuhnya di gunung. Jadi mungkin effort buat mereka mengambil rotannya lebih susah. Jadi mereka pun ketika jual ke kami itu jauh lebih mahal. Nah itu yang pertama. Rotan pulang pisau sedikit lebih murah. Karena mungkin dia tumbuhnya bukan di gunung. Tapi tetap sih yang namanya manen rotan menurut aku tetap
susah karena itu berduri-duri, tetap berbahaya lah. Resikonya malah lebih besar mereka juga ya. Iya sebenarnya tuh. Jadi ketika awal dulu ya, waktu aku nggak tahu harga rotan, aku bilang mahal sekali tas rotan ini, harganya segini. Tapi ketika aku mempelajari, melihat gimana sih proses panen sampai dengan proses mereka mewarnai, menganyam dan segala macamnya, itu sangat-sangat murah menurut aku ya. Karena kan yang panennya tuh umurnya udah 60 tahun ke atas, tuh sepuh. Terus belum lagi mereka harus membelah rotan, membersihkannya dulu lah. Kan rotan tuh tajam nih, banyak duri-durinya itu. Dan itu manual semua. Manual. Itu kan mereka harus mengorbankan tangannya. Kalau kita kan sekarang sibuk nih skincarean buat mereka enggak kayak gitu loh. Terus belum lagi mereka proses untuk pewarnaan. Pewarnaan itu mungkin 3-4 hari lah. Karena mereka pakai pewarna alami, pakai lumpur, kemudian mereka pakai kayu bakar, terus mereka kasih daun-daunan yang berwarna hitam, khusus untuk warna hitam ya. Nah itu kan nggak bisa sebentar. Berapa banyak effort yang mereka keluarkan. Nah itu jadi mahal di situ. Mahal di proses itu ya, handmade-nya. Ngehargain lebih ke ngehargain usaha mereka. Iya. Tapi kalau boleh tahu harga rotan berapa Kak? Kisarannya dari range-nya itu untuk tikaran yang lembaran kecil tuh dari sekarang sih sekitar 125, 150 yang biasa. Yang biasa ya, kalau udah di atas 150 tuh udah bisa sampai 3-4 juta lah. Jadi range-nya tuh, ini aku kasih range yang paling murahnya lah, 125, 150 itu yang standar biasa. Kemudian di atasnya itu lagi udah yang barito sekian-sekian. Habis itu masuk proses menganyam lagi kan, naik lagi harganya. Benar sih. Nah Kak, dari semua produk yang Kakak bikin ini sebenarnya target marketing Kakak tuh siapa sih, target pasar Kakak tuh? Target aku tuh anak-anak muda. Orang muda. Jadi usia 17 sampai 45. 17 sampai 45. Ya, itu target pasar awal ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kayaknya kita harus bikin tuh dari bayi pun kalau bisa udah ada produk rotan. Supaya orang tuh mencintai rotan dari bayi. Sampai itu baru niat atau sudah ada nih produk bayi? Mungkin belum. Hiasan dot mungkin, belum. Belum, karena aku masih mikir desainnya apa ya kalau untuk bayi kayak gitu. Ya juga sih ya. Tapi bener sih kalau ada hiasan-hiasan buat bayi. Jadi setidaknya mereka udah tahu lah. Mungkin bikin kipas bayi atau bantal bayi gitu kan? Bisa. Kalau boleh dibisikin nih Kak, tapi bisikinnya bersuara. Omset dalam sebulan lah dulu. Relatif sih. Relatif tuh berapa tuh? Rata-ratanya? Rata-ratanya berapa ya? Kita kok kalau bersihnya aja ya paling ya. Udah dipotong sama biaya operasional tuh sekitar 10-15 lah yang bersihnya. 10-15, berarti setahun 100-an di atas pastinya. Itu bersih ya? Udah bersih ya. Oh, kotornya berapa tuh? Itu biasanya berapa produk Kak dalam sebulan yang habis? Yang habis maksudnya yang terjual? Mungkin 200-an piece, mungkin 200 sampai 300 piece. Tergantung orderan korporatnya sih. Yang bikin banyak tuh kalau korporat udah order. Oke. Ini lebih banyak orderan online atau yang datang ke toko? Seimbang. Nah, kalau untuk pelanggan nih Kak, yang Kakak terima sekarang, Kakak rasa lebih banyak anak muda atau justru malah ibu-ibu atau bapak-bapak yang menyukainya? Seimbang juga. Seimbang juga. Wah, sungguh jawaban yang ya karena tidak bisa saya kembangkan. Iya, karena kadang-kadang ya anak muda ambil yang dompet. Karena kan kita punya pasar nih yang untuk anak muda biasanya aku dompet-dompet yang lipat. Aku biasanya produksi sebulan tuh ada 100 piece. Nah, itu habis kayak gitu loh. Terus nanti kalau aku bikin tas-tas yang kayak gini kan ibu-ibu nih, ibu-ibu. Nah, itu juga aku biasanya bikin tuh selusin, 2 lusin, habis juga. Ibu-ibu tuh bisa juga beli yang dompet biasanya buat anaknya. Kan dia berangkat bisa sama 2 atau 3 anak kayak gitu. Nah, kalau ini kan udah dijual online juga Kak, dan pasti kan udah dari luar Kalimantan ada kan pelanggan kan pasti. Nah, paling jauh nih tas nyampe mana Kak? Apa deh produk Kakak pokoknya paling jauh udah nyampe mana? Di dalam dan di luar negeri sih. Ada di luar negeri juga? Sampai mana? Yang aku tahu ya, berdasarkan testimoni itu Belanda pernah, Paris pernah, Amerika pernah, Inggris pernah, mana lagi ya? Irak pernah. Irak juga? Iya. Ya beberapa sih itu yang aku ingat.
Tapi mereka bawa sendiri. Oh, mereka kesini? Mereka kesini beli atau? Ada yang mereka nitip sama teman-temannya. Oh. Karena aku pernah dulu kirim ya ke Malaysia, memang orderan orang Malaysia. Aku nggak tega mau ongkos kirim. Harga tasnya 300.000, ongkirnya 600.000. Sedih aku. Jadi aku bilang kalau kalian mau coba titiplah sama teman. Kayak gitu. Oh, berarti udah sampai luar negeri ya? Berarti, nah setelah dapat pelanggan kayak itu ada niatan nggak Kak, entah Kakak menghadirkan pasar atau toko yang bisa gitu lah mempermudah mereka yang dari luar untuk beli, atau sementara ya kayak gini aja lah dulu belum terpikirkan atau gimana? Ya aku sih mau, tapi kita mungkin kerjasama sama ekspedisi kali ya. Kita udah bicarain juga sama JNT. Nanti gimana proses dan prosedurnya mungkin mereka yang akan lebih paham ya. Tapi kita udah bahas sih sama mereka gimana supaya lebih mudah sama lebih murah. Oke. Berarti untuk sekarang ini tokonya selain offline ada di mana aja Kak? Misalkan toko online-nya apa aja untuk Indang Apang? Kami punya di Shopee online-nya ya. Terus namanya? Shopee-nya Indang Apang Galeri juga. Indang Apang Galeri, terus di Facebook Indang Apang Galeri. TikTok itu kita bukan TikTok Shop ya, lebih kepada memperkenal ya. Jadi dia Indang Apang Galeri juga. Jadi semua platform sosmed kita itu semuanya Indang Apang Galeri. Oh, berarti di TikTok tuh banyak memperkenalkan tentang produknya juga. Tuh, kunjungin TikToknya. Sampai tadi aku dengar juga katanya ada YouTube-nya. Iya, ada YouTube. Apa itu YouTube-nya Kak? YouTube-nya sama Indang Apang Galeri. Cuman itu masih belajar sih, belum ada apa-apanya lah. Nggak apa-apa. Siapa tahu setelah ini banyak yang subscribe. Iya. Nah, mungkin aku mau nanya nih Kak, ini kan dari hasil usaha Kakak yang bisa dibilang ini kan juga, ini bisa dibilang ciri khas Dayak nggak sih? Ya, untuk saat ini bisa dibilang ciri khas Dayak. Nah, menurut Kakak, kira-kira dengan Kakak membangun usaha yang membawa ciri khas Dayak, ada nggak dampak positifnya yang Kakak bawa dari hasil usaha ini untuk suku Dayak itu sendiri? Yang pasti dampak positifnya mungkin yang saat ini langsung bisa dirasakan itu kepada para penganyam ya. Karena kan dulu awalnya waktu masih tahun 2019 yang kita ajak buat kerjasama itu baru 1 penganyam. Sekarang kan udah beberapa kabupaten nih. Dari 1 orang yang ngumpulin tuh kan dia mungkin punya mitra relasi itu 10-15 orang. Kalau ada 5 aja itu paling nggak kita udah bantu 75 orang kan. Nah itu. Terus yang pasti kita mengangkat kearifan lokal kita. Jadi salah satunya dengan kemarin kan terpilih di Paritrana itu aduh apresiasi banget tuh untuk kearifan lokal Dayak itu sendiri. Oke, benar. Dampak positifnya kerasa banget tuh. Berarti lebih, mungkin orang tidak melihat ya, lebih ke yang pengrajin penganyam itu tadi yang bakal kerasa banget ya di sana. Mereka jadi dapat penghasilan juga dengan menganyam itu. Iya. Itu memang orang lokal sana, orang-orang Dayak gitu ya. Iya, orang-orang lokal. Ibu yang di sana ya. Betul. Terus juga yang memanen rotan mungkin? Itu juga? Iya, betul. Itu mungkin yang aku nggak pernah perhatikan kan kalau yang pemanen rotan, karena kan biasanya aku langsung ke penganyamnya kan. Tapi itu juga pasti sangat-sangat berdampak lah. Yang sebelumnya mereka nggak pernah berpikir bahwa ini akan jadi penghasilan tetap, ternyata sekarang kan kalau mereka nggak panen aja 1 hari atau seminggu mungkin itu pasti sudah kelabakan lah yang menganyam kan kayak. Iya benar, karena kan pasti ada tagihan stok juga ya. Tapi jadi ada hubungannya loh Kak, jadinya kayak itu kan ibu-ibu dan bapak-bapak ada hubungannya dengan namanya, jadi Indang Apang ya. Iya, Nggak betul, cuma betul. dari orang tua tapi juga dari para pengrajin-pengrajinnya juga jadi ada hubungannya sama namanya. Betul. Nah mungkin ini jadi penutup kita nih Kak. Harapan Kakak untuk Indang Apang ini apa ke depannya? Harapannya ke depannya kita mau lebih baik lagi, lebih bagus lagi dalam karya dan desain. Terus kita mau lebih dikenal lagi secara lokal, nasional maupun internasional. Kan untuk saat ini pun sebenarnya kita masih jago kandang, masih jagonya di Kalteng sendiri. Ketika nasional orang masih belum terlalu aware sama rotan. Tapi ke depannya kita mau bahwa rotan ini menjadi salah satu andalan dari Indonesia untuk kearifan lokalnya ya, bukan untuk komoditinya, tapi lebih kepada kearifan lokalnya bahwa ini nanti bisa dibawa secara nasional untuk dipamerkan secara nasional dan internasional. Bener, jadi ibarat kalau ada orang datang ke Indonesia
Dia juga Ini loh ikonnya. ini loh ikonnya, nggak cuma pas orang datang ke Kalimantan aja ya, cuman pas diinjakan kaki di Indonesia pun mereka akan ingat sama ikon ini. Iya, gitu ya. maunya gitu. Oke, amin, semoga terwujud. Amin, ya. Semoga jadi lebih baik. Kemudian ada lagi? Harapannya sih nanti anak-anak muda semakin mencintai kearifan lokal, Amin. supaya semakin banyak lagi generasi muda yang bisa mengembangkan bakat dan kreasinya, terutama gimana sih cara memunculkan kearifan lokal ini supaya lebih keren, fashionable, trendy, dan ya lebih dikenal orang banyak lah. Dengerin, cintai produk-produk lokal. Cewek juga cari yang lokal. Lokal Palangka. Iya. Oke, makasih kali ya, kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol tentang Indang Apang. Aku juga, kami dari Antara Kalteng, mungkin aku mewakili harapan juga Indang Apang bisa mewujudkan semua harapan-harapan yang kakak Amin. sebutkan tadi dan semua. Semoga intinya kedepannya kita semuanya juga jadi lebih baik. Amin. Amin. Oke, sudah. Dadah. Tuh iye, Surah Bara Antara Kalteng.